Yo, what's up, Time Out Gang? Waduh, gila 48 jam terakhir di NBA sih gak ada obat ya, guys. Mari kita mulai membahas tentang game kemarin yang menurut gue adalah salah satu game terbaik dalam sepanjang masa NBA. Dimana Victor Wembanyama, membuat satu dunia kayak membicarakan tentang performance dia. Membuat semua orang bener takjub sih. Seberapa aliennya ini orang sih kemarin. Dan of course, San Antonio Spurs berhasil mencuri game pertama di Western Conference Finals setelah mengalahkan OKC Thunder dengan skor 122-115 lewat babak overtime di malam di mana NBA Commissioner memberikan trofi back-to-back MVP-nya Shai Gilgeous-Alexander. Wemby bilang, no, it's gotta be my night. Semua orang akan ngomongin gue akan di headlines. Bener aja sih, man, ini benar salah satu performances terbaik sih dalam sejarah NBA. Dan of course this is the greatest performance from Victor Wembanyama, di mana dia mencetak 41 poin dan juga 24 rebounds. Ini kejadiannya mirip katanya dengan saat David Robinson menerima MVP-nya dia, lalu Hakeem Olajuwon tapi mencetak 41 poin. Tapi it was a big win untuk San Antonio Spurs. Mereka berhasil mencuri home court advantage dan ini mereka bisa lakukannya tanpa point guard utamanya mereka, yaitu De'Aaron Fox. Man, this game was super good, man. Ini yang benar kita expect sih dari dua tim yang nggak suka satu sama lain. They have a lot of history together dan it was physical, back and forth, dan juga pastinya dramanya dapat banget sih kemarin ini dari si Chad nginjek kakinya Wemby biar Wemby gak bisa rebound, lalu Wemby nge-troll the MVP Shai saat nembaknya gak masuk, and of course terakhir Wemby nge-3 dari jauh banget itu from the parking lot di first overtime, dan itu menurut gue yang membuat momentumnya OKC buyar banget sih kemarin ini. And if you don't like that, you don't love NBA basketball, guys. For sure. Tapi menurut gue sih momennya kayaknya pas Wemby kena block ya sama Chet at the end of the regulation. Itu kayak di situ Wemby mungkin kecewa dengan dirinya dia, ngamuk, guys. Langsung setelah itu he just took over the game dan juga just went nuclear, man, on the Thunder. Menurut gue, that long three, man, itu pinter banget si Mitch Johnson gak ngambil time out. Wemby oper bolanya ke Stephen Castle juga pinter banget dibalikin lagi boleh ke Wemby karena Wemby kosong banget. And Wemby just gak mikir sih menurut gue sih. He was just feeling it. Lalu juga dia langsung tembak aja. It was nothing mungkin tuh tembakan 3 point sejauh itu untuk Wemby. But dia itu huge shot karena itu di sisa 28 detik, and di situ tuh San Antonio Spurs lagi down by 3, man. Jadi itu menyamakan skornya, lalu juga pastinya itu menurut gue membuat semua pemain OKC kehilangan fokus sih for the rest of the game. Itu tembakannya banyak yang bilang mirip banget sama tembakannya Steph Curry 10 tahun yang lalu di gedung yang sama melawan tim yang sama. Tapi jujur mirip banget sih tempatnya dari logonya OKC Thunder. Gue juga bingung tapi sama OKC, walaupun Mark Daigneault bilang it wasn't about their defense katanya. Dia senang banget, happy banget dengan defense, tapi I don't know, gue gak gitu suka sih mereka taruh Alex Caruso at the end of the game untuk jaga Wemby sih. And just a little tweak dari Mitch Johnson, di mana Mitch Johnson udah tahu tuh di mana Wemby harus nerima bolanya agar Caruso gak bisa ngeblok gitu loh. So dia ended the game with 2 slam dunk. Satu slam dunknya di depannya Chet Holmgren and 1. And ya ada reaction juga dari Wemby setelah dunk itu. Dan menurut gue kayaknya nggak bisa sih yang jaga Alex Caruso sih in the next game. Menurut saya ya, menurut keyakinan saya. Tapi jujur game kemarin sih terasa banget ya kayak game 7, man, of the NBA Finals. Gue lebih berasa kayak gitu sih vibes-nya kemarin karena saking serunya sih. Of course, like I said, Wemby played like an alien kemarin ini, tapi dia mainnya 49 menit, guys. So, banyak banget sih energi yang terkuras untuk Wemby, tapi dia main di press conference bilang bahwa ya istirahatnya nantilah bulan Juli lah. Sekarang play basketball dulu lah ya. Tapi hanya Wemby dan juga David Robinson yang pernah mencetak 40 poin dan 20 rebound in a playoff game for the San Antonio Spurs franchise. Lalu juga gue seneng banget yang dia iconic moment banget menurut gue waktu dia di depan benchnya Spurs, dia post aura farming. Itu akan kita ingat sih kayaknya mungkin sampai 10 tahun ke depan sih. That was just a very cool moment menurut gue untuk Wemby.
Selain itu, of course, defense Wemby juga berpengaruh sekali. Main saat ada Wemby di lapangan, kalau gue lihat 50% pemainnya oke sih, itu lebih milih untuk nembak 3 point, guys. Mereka nggak ada yang mau masuk, guys. Hanya 11% aja ada tembakan di dalam paint area saat Wemby ada di lapangan. Jadi emang itu kenapalah dia defensive Player of the Year di NBA, dan memang defense dia bikin para pemain yang lain ketar-ketir ya guys ya. Tapi gue kemarin juga salut banget sama Dylan Harper sih. Oh my god, Dylan Harper, what a performance man, especially defensively menurut gue sih. 7 steals guys, that's crazy guys. 7 steals. Tapi saat itu juga dia 24 poin, 11 rebound, dan juga 6 assist. Ada sekali yang dia layup juga cukup penting di double overtime yang mukanya digaplok sama SGA. Tapi Dylan Harper man, dia bakal jago banget sih menurut gue nanti sama Spurs. He joins Magic Johnson sebagai rookie yang bisa mencetak 20 plus points, 10 plus rebounds, 5 plus assists, dan juga 5 plus steals in the playoff game. Just him and Magic. Oh my god, cuma 2 orang yang bisa itu guys. And to be honest, tadi gue berpikir setelah nontonin highlights Dylan Harper, kayaknya pemain-pemain basket Indo yang muda itu udah harus mulai mikirin sih untuk ngikutin cara mainnya Dylan Harper. Walaupun gue tahu dia tinggi 196 sebagai guard, tapi dia tuh lebih baik finishnya layup sih. Like his layup package is crazy bro. Dia banyak banget caranya untuk finishing layup. I think itu bisa dipelajari sih pemain-pemain Indonesia, and of course defense-nya sih. Bagaimana dia ngotot banget defense-nya. Kayak defense-nya mirip sama kayak saya deh. I think saya bisa sih kalau mau mainnya kayak Dylan Harper sih sebenarnya menurut gue. And of course Stephen Castle triple double tapi dengan turnovers. Ini pertama kali katanya ada pemain yang bisa 11 assist, 11 turnovers in a playoff game. Tapi dia juga main mencetak 17 points, 6 rebounds, ada sekali dia ngedunk and he was staring at Shai Gilgeous-Alexander. Itu juga seru ya. Momen-momen itu sih yang kita tungguin ya untuk 2 tim ini bermain. Memang baik bumbunya aja. And that's what we like, for sure. That's what we like. Tapi yang main Castle sama Carter Bryant ya, yang mostly jaga si SGA, they did a good job man, especially in the first half, dimana mereka menahan kalau nggak salah Shai itu cuma 2 poin, 1 dari 5 nembaknya. And gue juga nggak boleh lupa dengan Devin Vassell, he was hooping too. Dia ada 1 block, kalau nggak salah double overtime sih, dia ngeblok si Chet Holmgren juga kemarin ini. Tapi itu, gue tahu ini squad muda ya, tapi gue tetap concern. Besok gue penasaran pengen lihat menitnya seperti apa untuk pemain-pemain Spurs. Obviously, Vassell main paling banyak 51 menit, Wemby 49 menit, Castle 49 menit, dan juga Harper bermain 47 menit. Gue rasa sih kalau memang game-nya ketat, kayaknya akan digas lah sama si Mitch Johnson. Obviously, kalau dia bisa dapat 2-0 sebelum ke San Antonio, that would be really nice. Tapi gue rasa kalau memang game-nya agak jauh besok ini, gue rasa sih akan dilepas ya Mitch Johnson sih. Kayaknya mungkin akan rotasi main Luke Kornet, Keldon Johnson, Carter Bryant. I think mereka lah yang akan dapat menit cukup banyak kalau memang game-nya udah out of reach untuk San Antonio Spurs. Karena ya daripada cedera ya, udah cedera sayang banget. Karena kan kita tahu juga di Aaron Fox, gue gak tahu nih besok statusnya. Mungkin aja sih kayak disiratin lagi sih, kayak gak akan main ya. Tapi berarti dengan kemenangan kemarin Spurs itu sudah mengalahkan OKC 5 kali ya guys ya. Di 6 game terakhir. GG sih. GG banget lah untuk si San Antonio Spurs. Tapi yang mau main J-Dub juga udah kembali dari cedera hamstringnya. Langsung panas di kuarter pertama. Langsung cetak 10 poin. Dan dia akhirnya juga selesai dengan 26 poin. The MVP tapi struggle. Like I said, kemarin 24 points. Dan nembaknya 9 dari 23. Shai struggle untuk bisa keluar dari double teamnya San Antonio Spurs. Ini berbeda ya guys ya. Bukan Lakers ini ya. Ini tim yang defensi bagus beneran juga ini. Dan juga punya pemain yang punya size bagus-bagus. Jadi Shai lebih susah untuk bisa figure it out dari double teamnya pemain San Antonio Spurs. Dan ini menurut gue harus dicari solusinya Mark Daigneault sih besok ini sih. Karena yang main menurut gue game-nya bisa jauh sih. Tapi untungnya ada Alex Caruso yang menggendong mereka. Gue gak tahu gimana caranya tiba-tiba Alex Caruso bisa 8 kali 3 point dong guys. Tiba-tiba nembak 3 point masuk mulu anjir. Dia pun juga selesai dengan playoff career high dengan 31 poin. Gak masuk akal sih. Di luar nalar sih main si Alex Caruso. Udah gitu pas lagi end of regulation sempat marah-marah ngusir kameramen juga anjir. Gak boleh masuk ke huddle-nya atau time out-nya sih. Oke sih kemarin ini ngakak banget sih. Tapi menurut gue kemarin sih ya of course sayang banget untuk OKC. They were right there. Tapi menurut gue main sih Chet yang bikin kacau sih. I think Chet
harus show up sih. We know about the rivalry between Chet and Wemby. Harusnya dia take pride sih dan juga take personally ya. Karena Wemby take it personally right now. Kita tahu Wemby kalah sama Chet di FIBA U19 I think, kalau gue nggak salah. So Chet 8 poin, 2 dari 7. Come on Chet, come on now. Kalau OKC mau punya fighting chance against Spurs, man, Chet better score like at least 20. At least 20 and box out Wemby sih. Karena man 8 poin guys. 8 poin. iHeart juga main cuma bertahan 12 menit sih. So big man-nya OKC dua-duanya harus figure out how to play against Wemby dan juga bisa bertahan di lapangan sih guys. Right now mereka yang bikin kalah OKC sih menurut gue sih. These two big men man against Wemby. Aman tapi nggak segampang itu selawan Wemby. We know. But hey, Chet, come on man. Take it more personal sih against Wemby menurut gue sih. AJ Mitchell juga hancur banget. AJ Mitchell nggak seperti lawan Lakers ya. Lawan Lakers berapa average-nya 23 poin per game. Kemarin hanya 4 poin aja guys. 2 dari 5 nembaknya. Dan ya mainnya paling 34 menit. So AJ juga harus berpikir sih gimana caranya untuk bisa nge-score sih lawan defense-nya San Antonio Spurs. But tomorrow gue sih berharap sih game-nya juga akan seru lagi sih. I'm expecting another close game tomorrow. Tapi mungkin besok OKC menang menurut gue. Just to make it fun, to make it long, man. You know, 7-game series. 7-game series should be fun sih. Should be fun to watch tomorrow. Ini kalian jagoin cowok besok, kalian bisa tulis langsung di comment section di bawah. But game hari ini gue gak kalah seru loh guys. Eastern Conference Finals di Madison Square Garden. Cleveland Cavaliers choke. Aduh, kena mic gue lagi. Choke. Setelah unggul 22 poin di sisa 7 menitan, mungkin 7 menit 48 detik tadi ini, tapi akhirnya tetap kalah dong, kekejar sama New York Knicks guys. New York Knicks melakukan a magical 44-11 run to close the game untuk mengambil game 1 Eastern Conference Finals dengan kemenangan 115-104 lewat babak overtime juga. Dua-duanya overtime guys. Gua tidak kecewa sih. Gua seneng banget dengan keseruannya NBA playoff sekarang ini. Kita udah semakin dekat dengan final dan gamenya semakin seru aja. Ya habis menang langsung bertingkah kan fansnya New York Knicks. We want Wemby, we want Wemby. Be careful guys for what you guys wish for. Hati-hati lu. Didang-dangin semua itu ntar fansnya sama Wemby anjir. Tapi di playoff sejak 1997 rekornya adalah sekarang ya hari ini setelah Knicks menang itu menjadi 2 dan 597 saat tim sudah tertinggal 22 poin atau plus di fourth quarter. Terakhir yang menang adalah tim saya guys tahun 2012 ya kayak lawan Memphis Grizzlies sih. Keren juga ya Clippers gue ya. Tapi tadi gila sih probability-nya Cavaliers untuk menang tuh udah 99,9% padahal tapi akhirnya tetap kalah juga guys. Kacau banget sih tapi tadi Cleveland padahal mereka rekornya 28 dan 1 loh. Saat unggul double digit masuk ke kuarter keempat and they had a 22 point lead but they cannot maintain it. Tadi gue hampir aja gue matiin streaming ya sejujurnya. Tapi gue akhirnya bertahan sebentar karena gue mikir nih kayak Knicks sudah pasti bubar lah. Tiba-tiba gila Jalen Brunson man out of nowhere. Gila man, he was like on a heater. Dia tadi nyetak 15 poin saat Knicks melakukan comeback-nya di 18-1 run itu. Man, itu mungkin tadi dia 15 poin dalam 4 menitan aja sih. Man, he was just dia pilih cari Harden ya, cari Harden, tembak-tembakin terus sama dilewatin terus. Tadi Mike Brown pun juga nggak takut sih untuk bocorin strateginya kalau mereka memang incer James Harden ya saat lagi offense. So that was really smart of the Knicks menurut gue. Harden jelas udah nggak bisa keep up speednya, apalagi kita tahu mereka cuma istirahat sehari after a back-to-back 7-game series. Untuk umurnya Harden itu pasti lumayan berasa juga sih. Jadi gue penasaran sih bagaimana ntar next game-nya si Kenny Atkinson ngakalin si James Harden ini sih biar nggak di-attack terus sama si New York Knicks. Tadi pas 18-1 run itu Kenny Atkinson aneh banget sih. Dia cuma ngambil timeout itu doang pas lagi 18-1. Jadi nggak dari awal-awal dia ngambil sih. Itu tadi menurut gue juga gue agak kaget sih dengan si Kenny Atkinson. Menurut gue Kenny Atkinson tadi benar-benar bad decision dan man he was cosplaying jadi kayak Darvin Ham gitu sih. Dia hari ini benar di outcoach sama Mike Brown sih.
Terus tadi di run tersebut dari 7 menit 48 detik itu hingga babak overtime, Knicks itu nembaknya 15 dari 20, sedangkan Cavaliers hanya 4 dari 18. Lalu superstar New York Knicks itu Jalen Brunson nembaknya nyetak 17 poin, 8 dari 10 syutingnya. Sedangkan superstar Cavaliers James Harden dan Donovan Mitchell itu hanya 3.1 dari 10 nembaknya. That was crazy though. Baik banget stats ya. Semoga kalian pay attention about the stats. Tapi yang pasti, kenapa tadi juga Mike Brown out coaching Kenny Atkinson? Karena dia berani nge-sub Josh Hart untuk Landry Shamet at the end. Dimana Landry Shamet was super clutch for the Knicks. Apalagi tadi yang 3 point dari corner dan juga mantul muter-muter masuk akhirnya. Gue gak tahu sih, what's up with MSG dan juga 3 point mantul-mantul ya. Kayaknya ataupun juga tembakan mantul-mantul kayak tadi Haliburton tahun lalu. Tapi, man, he was huge during that run. Sampai overtime dia 3 kali 3 point. Lalu dia selesai dengan 9 point. Tapi setelah itu, man, he was stopping Spider hari ini sih. Donovan Mitchell di 13 menit terakhir itu 0 poin guys. 0 poin dijaga sama Landry Shamet, man. So that was just an amazing decision from Mike Brown menurut gue. And that's how the Knicks won the game. Jalen Brunson had an A1 type of a game. Tadi dengan 38 poin dan juga 6 assist. Mikal Bridges tadi juga lumayan clutch. Ada 2 3 point juga tadi di kuarter keempat. Di akhir kuarter keempat. Dia juga selesai dengan 18 poin. Selain itu ada Cat, OG yang juga huge OG tadi huge banget menurut gue di overtime. Dan juga ada Josh Hart yang masing-masing mencetak 13 poin. Cleveland nyesek banget sih menurut gue sih kehilangan game ini. Tadi juga si Donovan Mitchell bilang bahwa ya we blew it. We blew this one. Karena ya lumayan kok bisa dapat home court advantage kan. Jadi dia game kedua sebenarnya bisa agak lebih santai. But iya tadi sayang banget. Apalagi juga tadi sempat ada kesempatan ya di mana Sam Merrill ada pick and pop tadi kayak ngalah terakhir dia nembak 3 point. The ball was like halfway down. 3 pointnya halfway down tuh dia keluar lagi bolanya gue nggak tahu gimana caranya. But they just have to figure out sih gimana nanti untuk bisa balikin mentalnya para pemain Knicks ya. Para pemain Cavaliers karena nggak mudah ya. Setelah lu menang 22 poin terus lu kalah lewat babak overtime and then you have to play again in 2 days. That's not gonna be easy. Pasti ini akan kepikiran banget sih di kepala-kepalanya mereka nanti ini. Cause man, they had this one in the bag. Donovan Mitchell walaupun tadi sempat 13 menit terakhir 0 poin, dia tetap selesai dengan 29 poin dan jadi top scorernya untuk Cleveland Cavaliers. Tapi yang lainnya nggak ada yang nyentuh 20 poin nih kayaknya. Harden sama Mobley masing-masing 15 poin dan Harden had more turnovers than field goal. Dia 5 field goal tapi melakukan 6 turnover hari ini. And I think it's gonna be a very tough series sih untuk James Harden, apalagi kalau diincar terus ya. Kecuali nanti kalau Kenny Atkinson bisa figure something out for James Harden. Jangan sampai Kenny Atkinson nasibnya kayak Jason Kidd yang hari ini dilepas oleh Dallas Mavericks setelah 50 musim. Gue kaget sih Masai Ujiri melepaskan si Jason Kidd karena biasanya sih inget gue waktu dia masuk ke Denver ya kayaknya sama Toronto dia tuh biasanya keep dulu sih pelatihnya lalu baru dievaluasi. Tapi ini kayaknya dia mau bersihin orang-orang yang mungkin waktu itu bikin decision juga untuk melepas ataupun juga nge-trade si Luka Doncic. Jadi dia I think pengen mulai semuanya fresh. So that's why I think akhirnya Dallas and Jason Kidd mutually berpisah walaupun katanya Jason Kidd mau jadi GM. Gimana tuh anak-anak Dallas Mavericks kalau Jason Kidd jadi GM? Tapi Jason Kidd menurut gue saat lagi eranya Luka Doncic not bad. Dia sempat persentase menangnya tuh 56%, tapi pas Luka cabut ya merosot jadi 34% aja persentase kemenangannya. Jason Kidd pernah bawa Dallas sampai ke Western Conference Finals in his first season. Lalu juga bawa Luka Doncic dan Mavericks ke NBA Finals sebelum kalah sama Boston Celtics. Gue sih penasaran sih kira-kira siapa calon penggantinya. Tapi banyak yang bilang kemungkinan besar adalah kalau nggak Thiago Splitter, I think the favorite is itu San Antonio Spurs assistant coach right now, yaitu Sweeney. Namanya siapa Sweeney? Anjir kok gue lupa tiba-tiba gue ngeblank gitu ya namanya. Namanya Sean Sweeney. Jadi mungkin aja dia jadi top candidate untuk Dallas Mavericks. Karena ya Dallas ekspektasinya cukup tinggi ya. Ada Cooper Flag, Rookie of the Year. Ada Kyrie Irving yang harusnya balik lagi next season setelah cedera 1 musim. Dimana dia akan masuki kontrak 1 tahun
terakhir sebelum masuk ke player option nanti ini masih ada Max Christie, PJ Washington, Derek Lively, Klay Thompson. Harusnya sih masih bisa kompetitif di Western Conference. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah ini the right decision untuk lepas Jason Kidd atau tidak by Masai Ujiri? Let me know in the comment section below. Yang menurut gue bikin ini buru-buru adalah New Orleans Pelicans ya. Dia tiba-tiba langsung ambil Jamal Mosley. Main ini baru dilepas kayak 2 minggu yang lalu. Kayaknya mau Orlando Magic. Anjir tiba-tiba udah di-hire aja sama New Orleans Pelicans. Enak juga ya. Hoki banget sih si Jamal Mosley ini sih. Dapat kontraknya 5 tahun. 5 season loh dari New Orleans Pelicans. So that's not bad at all. Nggak perlu nganggur lama-lama guys. Dan dia diharapkan bisa revive this New Orleans Pelicans team. Yang menurut gue agak berat sih untuk revive New Orleans team ini karena Jamal Mosley itu gayanya biasanya defense banget ya. Dan kayaknya nggak banyak pemain yang main defense ya di New Orleans Pelicans. Mungkin ada DeJounte Murray kan sama Herb Jones, mungkin itu 2 pemain yang gue belum bisa main defense. Dan dia tuh kayak butuh 1 center sih untuk rim protector sekarang ini kayaknya nggak ada ya di New Orleans Pelicans. But cornerstone-nya sih harusnya ya menurut gue adalah Jeremiah Fears dan juga Derrick Quinn. Tapi gue nggak tahu tuh 2 itu bisa nggak jadi superstar gitu atau jadi bintang lah di New Orleans Pelicans. Dan kayaknya masih ada Trey Murphy, ada Jordan Poole, right? Dan juga ada Zion Williamson of course. Tapi again, menurut gue nggak tahu nih identitas defense-nya Mosley bisa nggak cocok sama squad-nya si Pelicans karena Mosley ini culture-nya kuat banget untuk defense karena obviously defense-nya Magic dipegang sama dia naik terus meningkat terus kecuali tahun 2025 kayaknya. But I think this year mereka nomor 4 sih untuk defensive ratings di NBA. So gue nggak tahu tapi Mosley bisa nggak merubah culture-nya. Gue nggak tahu kenapa juga merasa Jamal Mosley ini ada vibes-nya Doc Rivers ya. Mungkin kira-kira habis kekejar kali main 3-1 ya sama Detroit Pistons. But menurut gue mau siapapun pelatihnya untuk Pelicans tahun depan masih susah guys. Masih susah untuk masuk ke playoff sih di Western Conference sih. Itu aja lah untuk timeout-nya. Besok gue udah gak sabar sih untuk seru-seruan lagi nonton Spurs lawan OKC Thunder. Cannot wait for tomorrow morning. And once again, terima kasih banyak guys yang sudah menonton timeout hari ini. I really appreciate you guys. Jangan lupa untuk support channel ini. Scan the QR code, daftar jadi member. If you enjoy timeout, if you want me to stay on YouTube untuk bikin timeout, jangan lupa guys, daftar jadi member. And yeah, once again, terima kasih banyak guys yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen. I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.